Nah kemudian diperintahkan supaya jangan ambil gambar, jangan ini, jangan didokumentasikan, handphone ditaruh begitu. Tentu ini kan mengundang histeris dan pertanyaan, ketakutan kan. Maka kan itu harus dibuka. Waktu-waktu diiyakan, polisinya keluar. Karena kan rumah itu kecil kan. Kalau diformalin kan, Anda tahu pengawet itu kan nggak terlampau baik ya kan untuk semua orang. Nah, dia keluar. Begitu keluar, itulah kesempatan keluarga memeriksa semua. Nah, jadi meriksa terus sampai pusar dan tidak bisa sampai arah kemaluan. Selain itu juga celana dari bawah, sepatunya, kaos kakinya juga berhasil dibuka. Nah, disitulah ditemukan bukti-bukti foto-foto ini yang akhirnya kami jadikan bukti-bukti. Foto-fotonya ada di situ? Ada, rekamannya ada, pengambilannya ada, dari mulai petugasnya datang dan lain sebagainya, itu lengkap. Yang memvideokan siapa? Yang memvideokan itu perempuan berani di situ. Salah satunya adalah bibinya. Oke, kalau kita bicara tentang pengumuman yang diperkirakan sumbernya itu dari Kadif Propam dan kemudian dari Kapolres Jaksel, Kapolri kan sudah menonaktifkan 2 pejabat itu. Ya, tapi justru itu mengkonfirmasi bahwa berarti selama ini prosedur itu bermasalah. Oke. Ya kan? Dan terutama permasalahannya apa? Yang lebih substansi adalah permasalahannya apa yang diumumkan itu tidak mematangkan apa yang sudah diumumkan secara resmi. Harusnya kan kalau memang pengumuman itu mau dilakukan ya, biasanya kan ya selalu saja bukti-buktinya dikasih lihat, terbuka, begitu ya kan, fairness gitu ya. Kalau ada pistolnya iya, gitu. Nah ini mana sampai sekarang juga enggak. Cuma omongan doang ya. Omongan doang. Nah inilah yang memantik polemik dan memunculkan banyak sekali spekulasi-spekulasi. Yang menyedihkan adalah akibatnya taruhannya kewibawaan institusi kepolisian dan penegakan hukum. Anda bisa bayangkan kalau presidennya juga sudah bereaksi, Menko Polhukamnya bereaksi, Kapolrinya bereaksi. Ini kan berarti ada yang nggak benar ya. Oke, itu satu rakyat. ya. Satu pengumuman Karopenum ya. Kita sudah nih. 2 apalagi kejanggalannya? Nah, yang kedua adalah waktu penyerahan mayat. Tapi saya mau mulai dari awal saja ya. Nah, jadi pada hari Jumat itu adiknya ya, polisi juga ini di Dianmas, tugasnya di Mabes gitu ya, dipanggil oleh provos polisi kan untuk datang ke kantornya. Tadinya dia nggak tahu apa-apa, kemudian dijelaskan bahwa ini adiknya begini, dia kaget. Kemudian diminta untuk menandatangani. Sorry, ini informasinya dari siapa? Dari adiknya. Oh, dari adiknya sendiri. Polisi. Nggak, maksudnya kuasa penasihat hukum mendapatkan langsung dari adiknya. Oke, silakan. Nah, kan? Nah, itu kemudian dia begitu dia tanda tangan permohonan itu baru petinya keluar. Berarti kan kalau benar itu cerita dan ini harus dicek. Tapi ini kan kesaksian dari yang melakukan ya kan. Berarti kan ini diotopsi dulu baru diminta izin ya kan. Nah, ini obstruction of justice ya kan, ini soal prosedur ya kan. Kemudian dia tanda tangani dan dia tidak menyaksikan dan melihat adiknya itu bagaimana dia nggak sama sekali. Jadi dia main terima begitu saja. Jadi dia tidak lihat. Itu ceritanya kepada kita ya kan. Nah kemudian mayatnya dibawa ke Jambi. yang 2 jam tadi. Nah di Jambi ya. Itu tanggal berapa dibawa ke Jambi? Tanggal 8 kejadiannya, tanggal 9. Tanggal 9 ya. Malam antara jam 10 jam 11. Kirim. Kemudian yang terima bibinya, karena orang tuanya kan masih di Balige, masih di kampung halaman. Karena sedang ziarah kan. Karena itu komunikasi dengan anak ini si korban kan makanya intens kan. Kan? Nah, dijelaskan bahwa ini korban, ini tembak-menembak, ini aib
gitu loh, karena ini ada soal pelecehan seksual, tembak-menembak dan nah si Bibi ini ya, nah Bibi itu terima di rumahnya di rumahnya di Jambi yang dua jam itu. Iya, Oke. 2 ya kan, dia bilang ya saya Diterimanya malam itu juga. malam itu juga. Malam jam mungkin 11 itu. Jam 11 malam Iya. tanggal 9 ya. Iya, Oke, nah, oke. kan, malam itu juga. Ya, tapi saya lihat dulu mana itu, karena kan yang dibilang kan ini mayatnya Joshua, ini aib karena ini ada tembak menembak, kemudian ada soal seksual dan lain sebagainya. Jadi dia bilang tidak bisa, itu tidak bisa dibawa. Ya kalau tidak bisa, makanya saya mau menolak. Kalau begitu tunggu aja orang tuanya datang. Oke. Nah, Yang bilang tidak bisa itu namanya Rohani Simanjuntak, bibinya. enggak, yang bilang tidak bisa polisi. Tidak bisa, yang bilang tidak bisa itu adalah Simatupang, salah satu Kombes Simatupang yang menyerahkan mayat. Oke. Ada dokumennya yang Oke, menyerahkan kalau mayat nama itu. kita nanti bisa cek lagi ya, Ya, tapi ya. intinya Kombes gitu ya. Iya, Kombes, Oke. ya kan. Ya. Di sana itu ditolak. Dari Propam juga tuh ya. Dia jabatannya saya harus lihat ya. Komisaris besar, nggak ada jabatannya, nggak ada stempelnya juga sih di sini. Namanya Leonardo Simatupang. Leonardo David Simatupang, Oke. SIK MH. Oke, gitu, Leonardo komisaris David besar. Simatupang, Ya, Pater itu Kombes. dia, Oke. ya, itu yang nyerahin ya. Ya. Bersama juga dengan Brigjen Karopaminalnya Hendra Kurniawan. Hendra Kurniawan, Brigjen Hendra Kurniawan, Iya. ya kan? Itu Brigjen Hendra Kurniawan datang juga ke Datang juga ke rumah orang tuanya. Iya, mereka bukan cuma berdua, itu dengan beberapa dan ada juga dari Polres Jakarta Selatan, Refli. Oke. Jadi itu berombongan Oke, datang ke rumah. untuk penyerahan mayat. Oke. Ya Daerah kan? mana namanya? Di Jambi itu daerah apa namanya? Daerahnya, rumahnya itu Sukamakmur, Sungai Bahar, Jambi. Sungai Bahar. Sukamakmur itu desanya ya? Sukamakmur desanya. Ya, oke, desa Sukamakmur. Desa Sukamakmur, Sungai Bahar. Sungai Bahar, Jambi. Jambi, oke. Ya, itu oke. ini rumah dari orang Oke. tuanya Ya, itu ya. oke. Rumah dari Ya. almarhum gitu. Oke. Nah, itu penyerahan. Kemudian orang tuanya datang, kan? Datang kapan? Besoknya berarti? Datang enggak, malam itu juga datang. Oh, berarti pakai pesawat langsung? Enggak bisa itu, Refli. Itu lewat darat ya. Oh, berarti waktu dia jalan terus Udah, ya? Iya, dan mungkin sudah komunikasi atau Oke, bagaimana kan di silakan. pemberitahuan ya. Iya. Kan? Nah, Malam itu juga datang? malam itu juga datang bapaknya dan ibunya, ya kan. Kemudian bertemu dan dijelaskan gitu ya. Penjelasannya hampir sama. Ini tembak menembak, alasannya karena ada soal pelecehan seksual dan ini aib, gini dan tidak bisa dibuka. Kami mau serahkan ya tanda tangan. Ya tapi seorang ibu kan pasti bertanya-tanya dong, Iya. ya kan? Itu bagaimana kalau begitu kita lihat dulu mana apa benar atau enggak itu isi peti itu anaknya. Iya. Selain juga ada pertanyaan besar kenapa? Ya kalau pertanyaan ibu tentu dengan kesedihan dan tangisnya, Iya. anak ini dia lahirkan kok sekarang dia Terima sebagai mayat. dan dia banggakan sebagai orang yang terpilih kan Iya. gitu kan. Iya. Sekarang dia terima mayat Dalam terus bentuk dia mayat. bilang aib lagi, Iya. tembak menembak dan Iya. ada soal pelecehan seksual Iya. dengan istri yang dianggap ibunya, Iya, ya kan? bosnya ya kan? Ya bosnya Iya. begitu ya. Nah, tentu itu memukul dia dan itu bertanya. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu ya secara detail saya nggak kita bisa jelaskan, tapi saya langsung saja. Iya. Nah, itu mengundang kemarahan daripada orang-orang yang mengantarkan itu dengan mengatakan, "Loh, kalian berarti menyudutkan kami ya?" Ya. Padahal bukan begitu maksudnya. Orang disuruh terima barang katanya isinya anaknya, tembak menembak dan pelecehan seksual. Masa dia tidak lihat? Karena itu diminta coba dibuka gitu loh. Maka akhirnya disetujui dibuka. Yang pertama, Refli, itu kepalanya, Iya. ya, dan sudah dengan pakaian dinas polisi. Iya. Ya. Nah di situ saja udah mengundang banyak pertanyaan karena luka-luka seperti yang tadi Refli katakan. Iya. Ya kan ini hidungnya ini dijahit. begitu dijahit, kemudian udah ada luka apa Iya. segala macam ya. Begitu Lukanya di sebelah kanan kalau ini. Iya, di sebelah sini, kanan di bawah, di kantung mata dan di bawah kantung mata. Iya, di situ. Kemudian kan ini juga ada ini. kelihatan, Nah, kalau ya. yang lain nggak kelihatan karena fotonya Iya, cuma di kelihatan, depan. ya. Oke. Ya, nanti saya jelaskan dia Iya. detail-detailnya Nah. begitu. Nah, begini Refli, ini konteksnya ada soal adat. Jadi orang Batak itu Iya. ya, kalau kematian ya itu kan harus ada penghormatan adat. Nah, biasanya keluarga itu petinya harus dibuka karena itu harus ditaruh ulos
Ya, di oke. mayat itu Iya. kan. Jadi itu memang harus dibuka. Selain ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu Iya. ya kan. Iya. Nah, itu kan ada prosedur dan keluarga ini sangat taat sekali. Soal adat itu masih Iya. sangat kuat ya kan. Nah, diminta tapi tidak boleh. Malah yang terjadi adalah penekanan-penekanan dengan dilakukan oleh Karopaminal dan polisi-polisi yang lain menutup pintu gerbang karena ini kan dia ngontrak rumah orang tuanya, Refli, Oke. di kompleks sekolah yang ada. Jadi itu di satu kompleks sekolah dia ngontrak rumah yang kecil begitu untuk mereka tinggal. Iya. Nah, itu pintu gerbang sekolah itu ditutup, kemudian rumahnya ditutup. Nah, kemudian diperintahkan supaya jangan ambil gambar, jangan didokumentasikan. Handphone ditaruh begitu. Tentu ini kan mengundang histeris dan pertanyaan ketakutan kan. Iya, iya. Begitu loh. Nah, kemudian orang tuanya bertanya, "Loh, kalau ini ceritanya mana buktinya?" Ya kan? Mana buktinya? Iya. Tapi wah, ya keadaannya ya kayak begitu yang tadi saya katakan relasi kuasa. Ini kan di kampung tiba-tiba harus menerima kenyataan kayak begini kan. Iya. Nah, maka memunculkan tekanan psikologis yang luar biasa dan ketakutan. Nah, kemudian dengan alasan mereka rapat keluarga, kemudian dengan alasan bahwa mayat ini akan beberapa hari baru dimakamkan, nah, maka keluarga bilang, "Pak, saya akan minta bantuan untuk memformalin supaya jasad ini tidak bau, agak awet karena kan nggak langsung di pemakaman." Iya. Padahal waktu di dokumen penyerahan ini harus segera dimakamkan dan tentu maksudnya adalah upacara kepolisian kan. Iya. Tapi itu tidak terjadi. Maka dia bilang ya kita minta waktu agar ini diformalin, ya kan. Nah, begitu polisinya keluar, ini minta tolong rumah sakit daerah di situ untuk membantu formalin petugasnya. Iya. Saya lupa namanya, 2 orang petugas itu sudah kita sebutkan juga sebagai saksi. Sorry, ada yang miss tadi. Iya. Kan akhirnya kan dibuka itu. Iya, dibuka. Mayatnya dibuka. Dibolehkan dibuka. Belum. Baru dibuka Kepalanya? kepalanya. Ya kan kepalanya kan ada kan? Iya, Nah itu akhirnya dibolehkan tapi kepalanya doang. Kepalanya doang begitu. Nggak boleh diperiksa yang lain, nggak boleh dibolak-balik lah. Belum. Oke, Nah, silakan. Dengan alasan Dan malam itu ya, malam itu Oke. dengan alasan formalin Iya. itu ya, maka kan itu harus dibuka. Waktu diiyakan polisinya keluar. Karena kan rumah itu kecil kan. Iya. Kalau diformalin kan anda tahu pengawet itu kan nggak terlampau baik ya kan Iya. untuk semua orang. Nah, Iya. dia keluar. Begitu keluar itulah kesempatan keluarga memeriksa semua. Nah, jadi meriksa terus sampai pusar Iya. ya, dan tidak bisa sampai arah kemaluan. Iya. Ya. Selain itu juga celana dari bawah, sepatunya, kaos kakinya juga berhasil dibuka. Begitu. Nah, disitulah ditemukan bukti-bukti foto-foto ini yang akhirnya kami jadikan bukti-bukti. Foto-fotonya ada di situ. Ada foto, rekamannya ada, pengambilannya ada, dari mulai petugasnya datang dan lain sebagainya, itu lengkap. Yang memvideokan siapa? Yang memvideokan itu perempuan berani di situ. Salah satunya adalah bibinya, Oh, yang oke. kami jadikan saksi, namanya Rohana Simanjuntak. Dan dia berani terbuka begitu. Berani terbuka dan sudah disebutkan dan dia bersedia jadi saksi. Jadi saya kira itu harus dilindungi. Security-nya gimana? Ya, tentu keluarga dan teman-teman yang kita mintain tolong, Refli. Ya, saya juga meyakini itu ya. Iya, bahwa- tapi begini, kita appeal juga kepada pihak penegak hukum, kan institusi kepolisian kan pelindung dan pengayom masyarakat, ya kan? Jadi dan selalu mencari kebenaran untuk menegakkan hukum kan. Ya. Jangan sampai kemudian di capture oleh oknum-oknum yang berbuat melanggar hukum lalu kemudian mengorbankan institusi kan. Ya. Oke, ini menarik. Teruskan Ya. soal formalin. Nah, di formalin kemudian diambil lah foto-foto dan gambar-gambar ini, Iya. ya kan? Yang memformalin siapa? Ada petugas dari RSUD itu kan ada petugasnya dari rumah sakit yang dekat dengan situ. Oke. Di Jambi itu. Saya ya. bisa nggak lihat foto-fotonya sambil Bung Oh, Johnson. bisa. Bung Johnson. Ini dokumen dan Ya, foto-foto Bung ya. Johnson menjelaskan terus Ya, saja. ya kan? Biar saya punya diambil, gambaran kan. Ya, nah kemudian dibukalah semua, maka mulailah ditemukan luka-luka yang tadi sayatan dan lain sebagainya. Ya, yang pertama yang paling penting ini Refli Iya. adalah di leher.
ya, di leher. Nah, di leher itu ternyata ada semacam kayak jeratan tali di sini, ya. Kan kalau dilihat itunya, ini ada jeratan-jeratan, kemudian ini ada lubang. Nah, berarti ini kan dia, menurut kami ini dijerat, ya kan. Nah, kemudian ada luka di kuping, bengkak, kemudian juga di sini nih ada luka nih kira-kira 20 cm di belakang telinga ini, ya. Ada sobekan begitu. Ya, kemudian juga dia ada luka terbuka ini di bahu kanan, ya. Dan bahunya ini sudah kayak, kan ini tegap ya, yang sini yang kiri tegap, yang ini waduh udah rusak ya. Kemudian rahangnya udah pindah, kemudian giginya ini kan giginya rapi ya, orang handsome sekali ya. Ini rahangnya udah pindah. Kemudian ada luka lebam di sini kiri kanan, kemudian ada luka juga di bawah ketiak dan selain juga ada luka tembak itu, kemudian ada luka di kaki. Pertanyaannya, kalau cuma tembak menembak kenapa luka-luka ini ada, ya kan? Nah, kami mencurigai bahwa ini bukan hanya luka tembak menembak sebagaimana yang dijelaskan oleh orang-orang yang mengantarkan jenazah itu kepada keluarga begitu. Nah, mereka kemudian keluarga mengambil dokumen-dokumen itu semua, kemudian meminta tolong kepada kami yang ada di Jakarta. Ini tim ini semua ada di Jakarta, Refli. Nggak ada satupun orang Jambi. Jadi ini luar biasa. Oh, jadi tim yang tim kepolisian, tim penasihat hukum yang menjadi kuasa. Iya, penasihat hukum ini semua dari Jakarta. Oke. Nah, ya kan. Nah, sementara yang datang itu juga kelihatannya dari Jakarta, walaupun setelah itu ada berbantuan polisi yang banyak sekali ke sana, yang sampai 20 truk dan lain sebagainya. Itu terjadi. Jadi bisa dibayangkan coba ke kampung seperti itu, komplek guru atau sekolah seperti itu didatangi oleh begitu banyak polisi, ya kan. Tapi saya bersyukur, dan memang perempuan-perempuan ini luar biasa. Oke.